Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat serta salam pada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Azura Seba di sini selaku moderator yang akan memandu adanya presentasi kelompok satu pada mata kuliah auditing aset dengan materi mengenai tujuan pengauditan dan tanggung jawab auditor. Adapun kelompok kami dari kelompok satu ialah Saudari Alia Sakira, Saudari Ana Fauziah, Azura Sebat selaku saya sendiri, Saudari Diah, Saudari Dimas Viko, Saudari Eva Pebi, Saudari Fitria. Kemudian kita masuk ke pembahasan materi. Langsung saja pada pembahasan materi yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Ana. Padanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pertama. Boleh di next slide. Materi pertama yaitu tujuan pengauditan dan tanggung jawab auditor. Nah, adapun tujuan dari pengauditan yaitu untuk meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Nah, hal ini dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan yang disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Next slide. Nah, dalam pengauditan itu ada beberapa tahapan pengembangan tujuan audit. Yang pertama yaitu memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Yang kedua yaitu membagi laporan keuangan menjadi siklus-siklus. Yang ketiga, memahami asersi-asersi manajemen tentang laporan keuangan yang dibuat. Kemudian yang keempat yaitu memahami tujuan umum audit untuk kelompok golongan transaksi, akun-akun, dan pengungkapannya. Dan adapun tahapan yang terakhir yaitu memahami tujuan khusus audit untuk kelompok golongan transaksi, akun-akun, dan pengungkapannya. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi tahapan pengembangan tujuan audit. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ana yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya pada pemateri yang kedua akan dibawakan oleh Saudari Eva. Kepadanya dipersilahkan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Di sini saya hanya memaparkan tentang tanggung jawab audit. Untuk tanggung jawab terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ada tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Untuk tanggung jawab manajemen, bagian pertama ada menyusun laporan keuangan sesuai kerangka pelaporan yang berlaku. Tugas ini termasuk ke dalam tanggung jawab manajemen, karena manajemen yang lebih mengetahui aktivitas perusahaan sehari-hari manajemen dan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang kedua, menyajikan laporan keuangan yang wajar agar tidak terjadi undervalue ataupun overvalue. Terus menetapkan dan menerapkan pengendalian internal yang efektif sehingga tidak terjadi salah saji material baik karena kesalahan ataupun kecurangan.
Terus yang keempat ada bekerja sama dengan auditor selama proses auditing, supaya auditor itu mendapatkan informasi yang cukup dan tepat untuk memberikan sebuah opini. Selanjutnya ada tanggung jawab auditor, yaitu yang pertama memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, sehingga memungkinkan auditor untuk menyatakan opini terkait laporan keuangan. Yang kedua, melaporkan atas laporan keuangan dan mengkomunikasikan temuan auditor. Next. Di sini ada tanggung jawab auditor yang secara mendalam. Yang pertama ada menemukan salah saji material. Apa yang dimaksud dengan salah saji material? Salah saji material merupakan besarnya salah saji dalam laporan keuangan, baik secara individu maupun kolektif, dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan. Di sini ada salah saji material individu, yaitu salah saji yang berupa masing-masing dari sebuah akun, contohnya akun kas, akun pendapatan, dan lain-lain. Kalau kolektif itu seperti gabungan dari kayak salah saji akun kas, akun pendapatan, dan lain-lain, jadi penggabungan. Terus di sini ada salah saji dibedakan menjadi dua, ada kesalahan atau error tidak sengaja. Contohnya seperti penjaga kasir yang salah menjumlahkan barang dagangan gitu, dan ketidaksengajaan, mengkalikan gitu. Terus yang kedua kecurangan, fraud, tindakan yang sengaja. Terus kecurangan dibagi menjadi dua, penyalahgunaan aset seperti penggelapan aset ataupun pencurian aset. Terus yang kedua pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan seperti menambah lebih kayak kayak pengeluaran kayak gitu. Terus faktor-faktor yang menyebabkan perilaku curang dikenal dengan fraud triangle, terdiri dari pressure, opportunity, dan rasionalisasi. Pressure yaitu seperti paksaan atau tekanan, baik dari keluarga, lingkungan, ataupun atasan, untuk melakukan sebuah kecurangan. Terus ada opportunity, yaitu kesempatan. Dia melakukan hal kecurangan itu karena dia mendapatkan kesempatan gitu. Terus rasionalisasi seperti dia membenarkan hal yang salah, hal yang sudah pasti salah. Contohnya dia menerima suap atau memberikan suap seperti itu, padahal dia tahu bahwa itu tidak boleh. Terus next slide. Keyakinan memadai. Keyakinan yang diperoleh ketika auditor telah mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko audit ke level yang dapat diterima. Keyakinan memadai artinya auditor tidak memberikan jaminan absolut bahwa laporan keuangan atas dari salah saji material. Jadi auditor tidak memberikan 100%, tidak menjamin 100% bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material. Nah, terus auditor hanya bisa memberikan keyakinan memadai karena yang pertama, audit menggunakan sampel dalam menguji bukti audit. Selain itu, jenis luas saat pengujian dan evaluasi hasil pengujian memerlukan pertimbangan auditor yang signifikan. Yang kedua, akuntansi berisi estimasi yang kompleks. Yang ketiga, solusi yang dilakukan oleh manajemen. Walaupun auditor tidak menjamin 100%, tetapi auditor harus mempunyai kompetensi dalam membuat pertimbangan. Tetapi auditor harus melaksanakan audit sesuai dengan standar auditing dan kode etik profesi. Next. Terus di sini ada skeptisme profesional, suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Dua komponen utama skeptisme profesional. Yang pertama ada suatu pikiran yang selalu mempertanyakan. Nah, di sini seorang auditor itu boleh mempercayai bukti
gaji yang diberikan manajemen, tapi dia juga harus memverifikasi gitulah, kayak ini benar atau tidak, kayak gitu. Terus yang kedua, sikap waspada atau kritis dalam nilai bukti audit. Terus pertimbangan profesional. Auditor harus menerapkan profesional judgment selama proses audit, mengikuti penentuan materialitas dan risiko audit, sifat saat dan keluar prosedur audit, evaluasi bukti audit, evaluasi pertimbangan manajemen, penarikan kesimpulan berdasarkan bukti. Auditor harus mempunyai kompetensi dalam membuat pertimbangan profesional yang diperoleh melalui pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman. Next. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Evan telah memaparkan materinya. Lanjut pada materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Alia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Eva, di mana mengenai tanggung jawab auditor, yaitu selanjutnya terdapat tanggung jawab atas perundang-undangan. Membantu auditor dalam mengidentifikasikan kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, auditor tidak bertanggung jawab untuk mencegah dan tidak dapat diharapkan untuk mendeteksi ketidakpatuhan terhadap semua peraturan perundang-undangan. Lalu, adapun kepatuhan auditor terhadap peraturan perundang-undangan dibagi menjadi dua, di mana yang pertama yaitu terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara umum berdampak langsung dalam menentukan jumlah dalam pengungkapan material. Misalnya dalam Undang-Undang Pajak, di mana terdapat tanggung jawab auditor untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, cukup terikat dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Lalu yang kedua, terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap penentuan jumlah dan pengungkapan, namun berdampak pada aspek operasi bisnis entitas. Atau adapun juga going concern entitas atau saksi berat. Misalnya, pada ketentuan keterkaitan dengan solvabilitas dan undang-undang lingkungan hidup, di mana adanya tanggung jawab auditor untuk meminta keterangan kepada manajemen atau pihak relevan lainnya mengenai tingkat kepatuhan entitas terhadap undang-undang dan menginspeksi korespondensi dengan pihak berwenang yang menerbitkan izin atau peraturan. Lalu selanjutnya, next slide, ada tanggung jawab atas perundang-undangan, yaitu adanya prosedur audit pada saat ketidakpatuhan teridentifikasi atau diduga terjadi, maka auditor harus memperoleh terdiri dari dua, yaitu yang pertama, pemahaman atas sifat ketidakpatuhan dan kondisi terjadinya ketidakpatuhan. Lalu yang kedua, adanya informasi lebih lanjut untuk mengevaluasi dampak yang mungkin terjadi terhadap laporan keuangan tersebut. Lalu selanjutnya ada pelaporan atas ketidakpatuhan yang diidentifikasi atau yang diduga terjadi. Terdiri dari dua juga. Yang pertama ada auditor yang harus mengkomunikasikan ketidakpatuhan yang ditemukan selama pelaksanaan audit kepada pihak yang bertanggung jawab, kecuali jika permasalahan tersebut secara jelas tidak penting. Lalu yang kedua, ada jika auditor menyimpulkan bahwa ketidakpatuhan berdampak material terhadap laporan keuangan dan belum tercermin secara memadai dalam laporan keuangan, maka auditor dapat memodifikasikan opininya. Next slide. Lalu adapun materi yang kedua yaitu mengenai membagi laporan keuangan menjadi siklus-siklus. Next. Nah, di mana saya akan menjelaskan mengenai pendekatan siklus dalam auditing saja, di mana audit laporan keuangan dimasukkan dengan memecah
laporan keuangan menjadi komponen-komponen atau menjadi sebuah kelompok-kelompok yang kecil, di mana yaitu tujuannya agar audit menjadi lebih mudah dilaksanakan dan mempermudah pembagian tugas di antara para anggota tim. Lalu adapun contohnya semisal ada golongan transaksi penjualan, retur penjualan, penerimaan kas, dan penghapusan piutang tak tertagih yang berdampak pada akun piutang usaha. Dikelompokkan dalam siklus penjualan dan pendapatan. Mungkin sekian materi yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Alia yang telah memaparkan materinya. Lanjut pada materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudari Fitria, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai segmentasi audit dengan pendekatan siklus. Seperti yang sudah dikatakan oleh Saudari Alia, bahwa auditor bisa membagi atau memecah laporan keuangan dalam segmen-segmen atau komponen-komponen yang lebih kecil. Ini dimaksud agar auditor bisa mengatur urutan pengauditan rekening yang dipandang paling efisien dan efektif dalam rangka memberi pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, pembagian atau pemecahan tersebut dimaksudkan agar audit lebih mudah dilaksanakan dan pembagian tugas pada setiap staf audit menjadi lebih mudah dilakukan. Jadi, setiap segmen di audit itu secara terpisah, walaupun tidak sepenuhnya independen karena audit atas suatu segmen seringkali berkaitan dengan segmen lain. Setelah audit atas suatu segmen selesai dikerjakan, hasilnya digabung menjadi satu dan selanjutnya ditarik kesimpulan tentang laporan keuangan secara keseluruhan. Pendekatan audit atas segmen-segmen bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh auditor pada masa lampau itu dengan melakukan setiap pos atau rekening yang tercantum dalam laporan keuangan sebagai segmen yang terpisah. Tetapi dalam pendekatan tersebut, rekening yang mempunyai hubungan yang sangat erat sekalipun akan diaudit secara terpisah. Jadi pendekatan semacam ini dinilai kurang efektif dan tidak efisien. Karena itu, di zaman sekarang ini, pendekatan sudah banyak digantikan dengan pendekatan yang lebih terpadu, yaitu pendekatan siklus. Nah, pendekatan siklus ini berarti jenis atau kelompok transaksi dan saldo rekening yang berkaitan erat akan ditempatkan pada segmen yang sama. Cara seperti ini dinilai logika penggunaan pendekatan siklus dapat dilihat dengan membayangkan bagaimana transaksi dicatat dalam jurnal dan diringkas di buku besar dan juga di laporan keuangan. Sepanjang dimungkinkan, berbagai jurnal yang berbeda dengan saldo-saldo rekening buku besar yang diakibatkan oleh transaksi-transaksi tersebut. Penentuan siklus-siklus transaksi bisa dilakukan oleh auditor sesuai dengan perusahaan yang diaudit dan pertimbangan auditor itu sendiri. Bisa dicontohkan di sini ada dibagi menjadi siklus penjualan dan pengumpulan piutang, siklus pembelian dan pembayaran, siklus penggajian dan personalia, siklus persediaan dan penggudangan, dan yang terakhir itu ada siklus perolehan modal dan pengembalian. Cukup dari saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitria yang telah memaparkan materinya. Lanjut pada materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Saudari Diah, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan akun ke dalam siklus. Nah, yang pertama yaitu ada siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Nah, jurnal yang tercakup dalam siklusnya itu ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal umum. Nah, akun neraca yang tercakupnya yaitu ada kas di bank, piutang usaha, piutang lain-lain, dan cadangan kerugian piutang. Nah, sedangkan akun laba rugi yang tercakupnya yaitu ada penjualan, retur penjualan, dan kerugian piutang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada siklus pembelian dan pembayaran. Nah, jurnal yang tercakup dan siklus yaitu ada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Sedangkan akun neraca yang tercakupnya yaitu ada kas di bank, persediaan, beban dibayar di muka, aset tetap, akumulasi aset tetap, utang usaha, utang lain-lain, utang PPh, dan pajak ditangguhkan.
Dan akun laba rugi yang tercakupnya yaitu adalah semua akun beban kecuali yang spesifik tercantum dalam siklus lain dan pajak penghasilan. Selanjutnya itu siklus penggajian dan personalia. Jurnal yang tercakup dalam siklusnya yaitu ada jurnal penggajian dan jurnal umum. Sedangkan akun neraca yang tercakupnya itu ada kas di bank, utang gaji, dan utang PPh karyawan. Dan akun laba rugi yang tercakupnya yaitu ada gaji dan komisi, pajak karyawan dan penjualan, gaji pimpinan dan karyawan, dan pajak karyawan administrasi. Nah, selanjutnya yaitu siklus persediaan dan penggudangan. Jurnal yang tercakupnya yaitu ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Nah, akun neraca yang tercakupnya itu ada akun persediaan, dan sedangkan akun laba rugi yang tercakupnya itu ada harga pokok penjualan. Selanjutnya yaitu siklus modal dan pengembaliannya. Jurnal yang tercakupnya itu ada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Akun neraca yang tercakupnya itu ada kas di bank, utang wesel jangka panjang, utang bunga, modal saham, agio saham, laba ditahan, dividen, dan utang dividen. Nah, akun laba rugi yang tercakupnya itu ada beban bunga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dia yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya pada materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Dimas Vico. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan. Saya ingin mempresentasikan di sini tentang hubungan antara siklus transaksi. Saya di sini untuk melanjutkan presentasi yang sebelumnya. Ya, di sini kita melihat flowchart. Flowchart yang pertama adalah siklus perolehan modal dan pengembalian. Di sini adalah siklus yang pertama yang dimulai oleh para perusahaan yang modalnya adalah dari investor ataupun menghutang dari bank dan akan berbentuk oleh kas yang di atasnya. Nah, dalam kas tersebut akan dibelanjakan dengan sampingnya adalah siklus penggajian dan personalis. Siklus penggajian ini berupa penggajian para karyawan-karyawan perusahaan tersebut. Nah, di sampingnya juga ada siklus pembelian dan pembayaran. Di sini seperti membeli bahan pokok untuk persediaan ataupun untuk memproduksi suatu barang. Dan kedua siklus ini akan menuju flowchart yang yaitu siklus persediaan dan penggudangan. Dalam siklus persediaan dan penggudangan ini, di dalamnya ada suatu karyawan yang menjaga persediaan dan pergudangan. Yang dijaga adalah hasil dari pembelian, yaitu bahan pokok. Nah, selanjutnya adalah ke siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Dalam siklus persediaan dan penggudangan ini akan dijual dan akan menghasilkan penjualan dan dikumpulkan menjadi piutang dan akan kembali kepada kas. Dan kas tersebut otomatis akan bertambah jika untung dan akan dibagikan ke dividen para pemegang saham ataupun membayar sebagian utang ke bank. Mungkin seperti itu siklus yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Viko Marco yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Ana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, izin melanjutkan materi sebelumnya. Di sini ada materi selanjutnya yaitu memahami asersi-asersi manajemen tentang laporan keuangan. Boleh di next slide.
Nah, asersi manajemen itu adalah pernyataan implisit dan eksplisit oleh manajemen tentang transaksi keuangan, akun, penyajian, dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, asersi manajemen itu berhubungan langsung dengan SAK atau IFRS karena asersi manajemen adalah bagian dari kriteria tentang apakah manajemen membukukan dan mengungkapkan transaksi keuangan sesuai dengan SAK atau IFRS. Next slide. Nah, adapun contoh asersi manajemen itu pada laporan keuangan perusahaan Y, manajemen mencatat nilai persediaan sebesar 90 juta. Adapun asersi eksplisitnya dari pernyataan manajemen di atas yaitu yang pertama, persediaan benar-benar ada, yang kedua, jumlah persediaan yang benar adalah 90 juta rupiah. Asersi implisit dari pernyataan manajemen terkait persediaan di atas yaitu yang pertama, semua persediaan yang harus dilaporkan telah dimasukkan. Kemudian yang kedua, semua persediaan yang dilaporkan adalah milik perusahaan. Yang ketiga, persediaan tersebut dapat digunakan untuk dijual. Boleh di next slide. Ada SA 315 mewajibkan auditor untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi untuk golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan untuk menyediakan suatu basis bagi perancangan dan pelaksanaan prosedur audit lanjutan. Kemudian asersi dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada asersi-asersi tentang golongan transaksi dan kejadian untuk periode yang audit. Yang kedua, ada asersi-asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Dan yang ketiga, itu ada asersi-asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Ana. Selanjutnya, materi terakhir yaitu melanjutkan pada pembahasan asersi manajemen yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Asersi manajemen untuk setiap kategori asersi, di sini terbagi, asersi tentang golongan transaksi ini terbagi menjadi 5, ya. Yang pertama ada asersi keterjadian, di mana asersi ini berhubungan tentang apakah transaksi yang telah dibukukan dan dicantumkan dalam laporan keuangan sungguh terjadi pada periode akuntansi yang bersangkutan. Kemudian ada asersi kelengkapan. Asersi kelengkapan ini adalah kebalikan dari asersi keterjadian. Asersi ini terjadi untuk memastikan apakah ada kemungkinan kehilangan transaksi yang dapat mengakibatkan kurang sajinya akun. Kemudian ada asersi keakurasian, di mana asersi keakurasian ini digunakan untuk melihat apakah transaksi telah dibukukan dengan jumlah yang benar. Selanjutnya ada transaksi klasifikasi. Asersi ini asersi klasifikasi. Asersi klasifikasi ini digunakan untuk memperjelas apakah transaksi yang telah dibukukan dalam akun yang tepat. Yang terakhir adalah asersi pisah batas. Asersi ini berhubungan dengan apakah transaksi yang dibukukan dengan periode akuntansi yang tepat. Next. Kemudian, asersi manajemen untuk setiap kategori asersi, pada asersi tentang saldo akhir tahun di sini terbagi menjadi 4. Ya, yang pertama ada asersi keberadaan, di mana asersi keberadaan ini berhubungan dengan apakah aset liabilitas dan ekuitas yang dicantumkan dalam neraca benar-benar ada pada tangan neraca. Kemudian asersi kelengkapan. Asersi ini bersangkutan apakah seluruh akun dan seluruh jumlah yang seharusnya dicantumkan dalam laporan keuangan benar-benar telah tercantum. Kemudian asersi penilaian dan pengalokasian. Asersi ini berhubungan apakah aset liabilitas dan ekuitas telah dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang tepat termasuk semuanya. Kemudian ada asersi hak dan kewajiban, di mana asersi ini terkait apakah aset hak tentang dan apakah liabilitas merupakan kewajiban entitas pada tangan neraca. Kemudian ada asersi, oke, next. Asersi keterjadian.
Oke, sebelumnya, nah ini ada asesmen manajemen setiap kategori asesmen tentang saldo akhir tahun. Di mana asersi ini merupakan aset liabilitas ekuitas yang sungguh ada. Kemudian sebuah aset liabilitas dan ekuitas yang diharuskan dibukukan telah dicatat. Kemudian untuk asersi penilaian dan pengalokasian itu adalah aset liabilitas dan ekuitas yang tercantum. Kemudian untuk aset hak dan kewajiban adalah entitas memiliki hak atas aset dan memiliki kewajiban atas liabilitas. Next. Baik, berhubung materi dari kelompok satu mengenai tujuan pengauditan dan tanggung jawab auditor telah habis, maka saya tutup presentasi dari kelompok satu ini. Syukran alaikum wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.